Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian peserta didik? Ketemu lagi dengan saya Adrian Jefiza di mata kuliah dasar pemrograman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan praktikum dan melakukan pembelajaran, mahasiswa mampu memecahkan program dengan menggunakan fungsi yang sederhana. Baiklah, kita masuk ke materi fungsi. Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Elemen utama dari bahasa pemrograman C adalah berupa fungsi-fungsi. Dan dalam hal ini, program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi perpustakaan dan fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogramannya. Fungsi banyak digunakan dalam pemrograman C. Misalkan, untuk pemrograman yang menjadi lebih terstruktur dan untuk mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Nah, umumnya fungsi itu memerlukan nilai masukan atau parameter yang disebut dengan argumen. Contoh di sini penggunaannya adalah printf dan scanf. Ya. Printf untuk menampilkan informasi dan scanf untuk membaca kode yang diinputkan. Nah, kedua contoh tersebut merupakan tugas khusus dari sebuah fungsi. Nilai masukan ini adalah akan diolah oleh fungsi. Hasil akhir dari fungsi tersebut bisa berupa nilai atau return value atau nilai keluaran fungsi. Oleh karena itu, fungsi bisa diistilahkan dengan sebuah kotak hitam yang berisi parameter-parameter ataupun persyaratan-persyaratan dan menghasilkan sebuah nilai keluaran yang disebut dengan return value. Nah, artinya gimana? Jika sebuah parameter-parameter tersebut mencukupi sebagai syarat untuk masuk ke dalam fungsi, maka fungsi ini baru bisa diakses. Jika parameternya belum terpenuhi, maka fungsi tersebut belum bisa digunakan. Kalau belum bisa digunakan, berarti belum ada nilai keluarannya. Nah, bentuk umum dari definisi sebuah fungsi adalah ada tipe keluaran fungsi, ada nama fungsi, ada deklarasi argumen. Diikuti dengan tubuh fungsi. Di mana tipe keluaran fungsi adalah dapat berupa salah satu tipe data, misalkan char, integer, dan lain sebagainya. Kalau penentu tipe tidak disebutkan, maka biasanya itu bertipe integer secara defaultnya. Tubuh fungsi merupakan berisi deklarasi variabel dan statement-statement yang akan melakukan tugas yang akan diberikan kepada fungsi yang bersangkutan. Tubuh fungsi ini ditulis dalam kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Sebuah fungsi yang sederhana bisa saja tidak menggunakan parameter sama sekali. Deklarasi parameter juga tidak ada. Contohnya di sini int inisialisasi kosong, return no. Inisialisasi return no. Dapat diamati bahwa argumen setelah fungsi inisialisasi tidak ada parameter yang diberikan. Ya. Jadi tidak selalu dalam fungsi itu harus memiliki parameter untuk deklarasinya. Nah, sekarang kita masuk ke prototipe fungsi. Sebelum kita nanti masuk ke praktikum contoh dari sebuah fungsi. Nah, prototipe fungsi digunakan untuk menjelaskan kepada compiler mengenai yang pertama tipe keluaran fungsi, yang kedua jumlah parameter, yang ketiga tipe dari masing-masing parameter. Nah, contohnya di sini ada float jumlah float. Di mana float di awal adalah tipe keluaran fungsi
Jumlah adalah nama fungsi. Float pertama tipe parameter pertama, float kedua tipe parameter kedua, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, berikut kita masukkan sebuah contoh dari pemrograman. Nah, kita buat programnya diawali dengan include standar output. Kita save dulu biar kelihatan hasil pemrogramannya. Float jumlah, float. Nah, ini merupakan parameter dari sebuah fungsi, di mana kita mendeklarasikan jumlah dalam bentuk fungsi parameternya bertipe float dan parameter kedua berbentuk juga float. Main float A, B, C. Maaf. Printf masukkan nilai A. Kita simpankan pada variabel A. Printf masukkan nilai B. Scanf simpankan pada variabel B. C sama dengan jumlah A dan B. Nah, di sini kita menggunakan parameter jumlah A dan B sebagai pemanggil fungsi. Printf hasil jumlah A ditambah B adalah itu C. Nah, sekarang kita mulai memanggil parameter untuk menjumlahkan dari A dan B. Di sana mana kita menggunakan float jumlah, yaitu float X dan float Y. Return X tambah Y. Artinya gimana? Pada bagian fungsi float jumlah X dan Y, di mana nilai X dan Y itu dijumlahkan. Artinya apa? Jika di saat jumlah dipanggil pada fungsi main, yang parameternya adalah A dan B, berarti pada fungsi berarti X dan Y. Nah, X ditambah Y sama dengan A ditambah B, makanya dapat kita mencari hasil dari C. C adalah jumlah A, B, berarti C sama dengan return X tambah Y. Karena jumlah itu sebuah variabel, variabel itu isinya adalah return X, Y. Oke, kita coba jalankan. Oh, maaf sebelumnya terjadi kesalahan. Oke.
Nah, masukkan nilai A. A sama dengan 3. Oke, kita coba jalankan. Masukkan nilai A. A sama dengan 3. B sama dengan 4. Maka hasil penjumlahannya adalah 7. Nah, ini merupakan hasil dari pemrograman fungsi sederhana. Oke, kita kembali ke materinya. Nah, lanjut ke parameter formal dan aktual. Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Sedangkan aktual adalah parameter yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Contohnya, dalam fungsi jumlah, variabel X dan Y dikatakan sebagai parameter formal, normal. Ya. Sedangkan untuk parameter aktualnya adalah A dan B. Kita coba lihat pada pemrogramannya. Parameter formal adalah parameter yang terdapat di belakang fungsi main. Ini untuk parameter formal. Aktual adalah jumlah A, B. Ini adalah parameter aktual. Jadi ada dua buah jenis parameter, yaitu parameter formal dan aktual. A dan B merupakan parameter aktual dari fungsi jumlah. Dalam hal ini parameter berupa variabel. Nah, bahkan bisa jadi pada saat parameter aktual ini kita bisa mengganti dengan A, misalkan A ditambah B, B ditambah B dikurang A. Nah, bisa juga ataupun B dikalikan A. Maka A dan A tambah B ini diganti menjadi Y, B kali A ini diganti dengan Y. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di mana parameter formal adalah plot X plot Y, parameter aktualnya adalah A dan B. Nah, lanjut yang terakhir yaitu cara mendapatkan parameter. Ada dua, yaitu call by value dan call by reference. Nah, tugas kalian silahkan mencari referensi apa itu yang dimaksud dengan call by value dan apa itu call by reference. Cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.